Sekarang kitab Thaharah. Kita mulai dari awal tentang Thaharah. Ta'rifu Thaharah wa ahamiyatuha. Apa itu definisi Thaharah dan urgensinya apa? Thaharah itu an-nadhafah, ya, membersihkan. An-nadhafah wal khulus itu ya. Jadi baik dari kotoran-kotoran yang hissiyah, yang nyata, maupun seperti najis-najis, misalnya air kencing katakanlah gitu ya, atau kotoran manusia itu, ataupun maknawiyah seperti dari uyub, aib dan maksiat. Jadi wat tadhir at-tandib, ya, isbatun nadhafah fil mahal. Kita akan membahas tentang toharo yang biasa diartikan dengan bersuci. Nanti kalau nggak jelas boleh kita diskusikan. Apa itu toharo menurut syara? Gitu kan? Makanya beda antara suci dengan bersih. Kalau dalam agama syarat sahnya sholat harus suci. Kelihatannya bersih tapi bernajis kan? Kelihatannya kotor tapi itu suci. Misalnya kita kena tanah, kan kotor dah. Tapi suci, bahkan kalau nggak ada air, nggak bisa mandi, nggak bisa wudu, kita dengan tayamum, gitu kan? Jadi tohara syar'i, ya, raf'u ma yamna'u shalah min hadasin aw najasa bil ma' aw ghairihi aw raf'a hukmihi fit taraf. Jadi mengangkat apa yang menghalangi orang sholat karena berhadas. Kalau hadas, orang nggak bisa sholat, ya, karena ada najis, itu dibersihkannya dengan air tentunya, atau dengan yang lainnya, ataupun ya raf'u hukmihi. Jadi hukumnya bisa dengan turab, dengan tanah. Maka akan kita bahas nanti pembagiannya termasuk ya. Wa amma hukmut thaharah. Apa hukum thaharah itu? Fa inna taharatun najasi wa izalatuhu wajibah ma dzikri wal qudrah. Jadi thaharah, membersihkan najis, itu hukumnya wajib. Kalau kita tahu, kita ingat, kita sanggup mampu melakukannya. Gitu ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa thiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu maka sucikanlah. Ini dalam surat Al-Muddatsir ayat 4. Kemudian juga disebutkan kata Allah Subhanahu wa taala, antahhira baitiya lit-taifina wal akifina war ruk'is sujud. Jadi Nabi perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu kan, hendaknya keduanya mensucikan rumahku. Maksudnya Ka'bah, Baitullah, lit-taifin, untuk orang-orang yang tawaf, wal akifin, orang yang i'tikaf, war ruk'is sujud, dan orang-orang yang salat. Ini juga kita dapati dalam surat Al-Baqarah ayat 125. Wa amma tahara minal hadas, adapun bersuci atau mensucikan dari hadas, fatajibu, maka ini hukumnya wajib. Kenapa? Karena sholat boleh dilakukan kalau suci dari hadas. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim ya, nomor 224, kata Nabi, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin. Tidak diterima salat kalau tidak bersuci. Nah, ini pentingnya apa? Bersuci. Kemudian apa urgensinya? Wa amma ahammiyatuha fa inna tahara. Kenapa? Karena tahara yang pertama syaratun li sihhati shalatil 'abdi. Syarat sah salat seorang hamba. Setiap orang, setiap kita kalau ingin salatnya sah, maka harus bersuci. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu salatu man ahdasa hatta yatawadda. Tidak diterima salat seseorang yang berhadas sampai dia berwudu. Jadi beda kalau ada orang misalnya gini Bu ya, pakaiannya mungkin kena najis misalnya, pakaian kena najis, tapi mungkin dia berpikir nantilah kalau mau sholat mau ganti kan. Sekarang kan mungkin sedang kerja atau apa, nanti kalau mau sholat mau ganti, ada najis misalnya. Kemudian pas azan dia langsung wudu, langsung sholat, nggak ingat ganti tuh. Kemudian selesai sholat. Kalau selesai sholat, mengulang enggak? Sholatnya sah enggak? Sah, enggak apa-apa. Kalau kita tidak ingat ketika itu. Ya. Tapi kalau lupa wudu, maka harus diulang. Jadi kalau ada najis, kalau kita ingatnya sedang sholat, kalau kita bisa
melepaskan, menanggalkan, maka dilakukan. Kalau nggak bisa, gimana lagi? Tapi kalau lupa wudhu atau lupa mandi junub, maka harus diulang. Ada orang yang lupa, misalnya harusnya dia junub sampai pagi nggak ingat, dia langsung subuh wudhu mungkin ke masjid, pas sekitar jam 9-10 baru teringat. Ini nampaknya belum mandi junub. Dia ingat, apa harus dilakukan? Dia harus ulang mandi dulu, baru sholat. Kalau lupa wudhunya, lupa bersucinya, maka tidak sah karena syarat sah sholat. Tapi kalau lupa ada misalnya najis sedikit gitu ya, maka itu insya Allah tidak mengapa ya. Kalau bisa ditanggalkan. Kenapa? Contohnya gini Pak Bu ya. Ketika Nabi sedang sholat dengan para sahabat, boleh nggak sholat pakai sandal? Pak Bu, boleh? Boleh, sunnah. Pakai terompah, pakai sandal boleh. Tapi jangan masuk masjid yang pakai karpet, ini kotor, berang ini pengurus ya. Kalau sholatnya di tanah lapang, misalnya sholat Id kan, nggak dapat tempat, nggak ada tikar, nggak dapat di sana, cuma tanah terbuka pasir, maka kita boleh sholat di situ pakai sandal, boleh. Tapi sekarang kalau masjid dulu, Masjid Nabawi kan nggak pakai karpet, nggak pakai keramik gitu kan, masih pakai tanah pasir. Nah, jadi kalau misalnya sholat di tanah terbuka, tanah lapang, pakai sandal itu termasuk sunnah. Nabi pernah sholat dengan para sahabat, semuanya pakai sandal nampaknya. Sahabat pun demikian. Coba di padang pasir, kalau berdiri nggak pakai sandal, sholat duhur kira-kira kayak apa panasnya. Ketika sedang sholat Pak Bu, Nabi melepas terompahnya, sandalnya dilepaskan. Maka para sahabat pun melepaskannya. Itulah ketaatan para sahabat kepada Nabi. Nabi mengerjakan padahal nggak nyuruh, tapi ikut-ikut langsung dilepaskan pula. Nah, ya siapa tahu mungkin ada perubahan tata cara sholat itu ya dan sebagainya, walau alam. Tapi yang jelas setelah selesai sholat, Nabi tanya kepada para sahabat, kenapa kalian tanggalkan terompah kalian, sandal kalian? Apa jawaban para sahabat Pak Bu? Saya atau kami lepaskan, kami tanggalkan karena kami melihat engkau melepaskannya. Habis dari itu baru Nabi menjelaskan kenapa Nabi melepaskan. Nabi katakan kepada para sahabat tadi ketika aku sedang sholat, malaikat Jibril datang ngasih tahu kalau di sandal saya ini ada najis, maka saya lepaskan. Berarti kan nggak membatalkan, sholatnya tetap lanjut, gitu kan? Sementara para sahabat kalian kalau nggak ada alasan, nggak ada itu, maka harusnya tidak perlu dilepas. Jadi kalau misalnya kita pakai baju, pakai jaket juga misalnya, pakaian lapisan, sedang sholat, mungkin kejatuhan najis itu kan, maka jangan dibatalkan sholat, dilepaskan saja. Atau mungkin tutup kepala, kena najis misalnya, maka dilepaskan, sholatnya bisa dilanjutkan, karena tidak membatalkan. Ini kalau kita tahu maka tentu akan memudahkan. Tapi kalau nggak tahu diulang lagi kan tentu lebih repot dan lama itu. Itu yang pertama. Fa inna ada as-shalat bi taharat ta'zim lillah. Jadi mendirikan salat dengan bersuci ini termasuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa qadim tadaha Allah taala al-mutatahhirin. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang bersuci, gitu kan? Disebutkan di dalam surah Al-Baqarah 222, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, mensucikan. Ini yang di dalam dosa-dosa itu termasuk. Jadi taubat itu mensucikan. Tapi kalau yang tohara mensucikan yang anggota badan ya, itu yang fisik, hissiyah, yang nyata gitu ya, termasuk pakaian, tempat dan sebagainya, itu masuk dalam toharah. Kemudian juga Allah juga memuji ya orang-orang Kuba ya, ahlu masjid Kuba. Nabi datang ke sana
dan mereka juga orang yang paling suka mensucikan diri gitu ya. Maka Allah sebutkan dalam surat Taubah ayat 108, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Di dalam Masjid Kuba itu orang-orang yang suka ya bersuci. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah menyukai orang-orang yang bersuci. Jadi bersuci yang paling bagus tentunya pakai air, walaupun boleh dengan yang lainnya, misalnya dengan batu ataupun yang lain. Nanti kita lihat cara bersuci tadi. Dan yang ketiga terakhir dalam masalah ahamiyah tadi, anna taksir fil istibra minan najasa sabab min asbabit ta'dzib fil qabr. Ini Pak Bu yang harus kita ingat, lalai tidak membersihkan atau tidak mensucikan najis, terutama najis ya karena baul, karena buang air kecil. Kalau percikannya ya mengenai pakaian atau ya anggota tubuh kita, apalagi tidak dicuci, tidak istinja, tidak cebok katakanlah, ini bisa mengundang azab kubur. Di antara sebab azab kubur, siksa kubur adalah orang melalaikan, menyepelekan atau tidak memperhatikan tentang masalah ketika buang air kecil kemudian tidak mencuci sampai bersih ataupun ya tidak menjaga, mengabaikan aja. Itu berbahaya. Karena dalam satu riwayat disebutkan hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai dan Ibnu Majah sanadnya sahih. Fa'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhai keduanya, dia mengatakan, marra Rasulullah ala qabrain. Rasulullah SAW pernah berjalan melewati dua kubur. Ada dua kuburan. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala kepada para sahabat, innahuma yu'adzaban. Kedua penghuni kubur ini sedang diazab, sedang disiksa. Nabi menjelaskan kenapa sebabnya. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dia tidak ada diazab ya karena dosa besar. Ini termasuk dosa besar, tapi dia menganggapnya remeh gitu kan. Amma hada, yang satu ini kata Nabi, fakana la yastansihu min bawli. Dia tidak membersihkan, tidak menjaga kebersihannya setelah buang air kecil. Apalagi enggak cebok. Ya, percikan itu juga harus dijaga karena mengundang adab kubur. Dan yang satu lagi kenapa? Yamsi bin namimah, suka mengadu domba. Maka kalau kita lihat hadis yang lengkapnya, kemudian Nabi ngambil apa? Ambil pelepah itu kan? Ambil pelepah korma, dibagi dua, diletakkan di atasnya. Kata Nabi, ini mudah-mudahan selagi pelepah korma itu masih basah, dia diringankan dari azab. Berarti kalau sudah kering, tapi ini khusus untuk Nabi, bukan untuk semua orang. Kenapa? Karena sahabat nggak ada yang melakukannya kan. Nah, jadi khusus untuk Nabi. Jadi kita kadang orang ikut-ikutan, malah bukan taruh pelepah, ditanam lagi pohon supaya. Ini tentunya nggak ada kaitannya. Baik. Ayolah hadirul hadirat hadanallahu wa iyyakum ajmain, para bapak, para ibu, saudara-saudara jamaah maghrib yang dirahmati Allah. Kemudian anwa'ut taharah, macam-macam taharah. Yuqassimul ulama at-taharah asy-syar'iyyah ila qismain. Ulama membagi taharah secara syar'i itu menjadi dua bagian. Ya, yang pertama taharah hakikiyah. Apa itu? Wa ya taharah anil khubus. Jadi bersuci dari sesuatu yang kotor, misalnya najis, dibersihkan, gitu kan? Wa takunu fil badan wasab, dan ini bisa terjadi di mana? Di badan kita, di tubuh kita, atau di pakaian kita, atau di tempat. Makanya kalau sholat harus suci badan, suci pakaian, suci tempat, sajadah katakanlah, atau tikar, atau tempat yang dipakai. Ini hakikiyah. Yang kedua taharah hukmiyah. Apa itu? Wahia at-taharah minal hadas. Hukumnya misalnya dia enggak suci, padahal sama karena berhadas, mungkin buang angin itu kan. Tapi kalau tadi kan nampak ada kotoran, ada najis, ada apa gitu ya. Itu di badan, makanya kadang di pakaian, kadang di tempat. Wahia tukhtasu bil badan, kalau ini khusus hanya pada tubuh kita, badan kita. Wa hadana minat taharah ya.
salah satu anwa. Jadi yang kedua ini ada 3 macam bersuci ini. Toharoh kubro, bersuci ya, toharoh yang besar ini. Bagaimana caranya? Wayal ghusl, dengan mandi. Inilah mandi junub atau mandi besar. Ini toharoh kubro. Ada toharoh sughro, toharoh yang kecil. Apa itu? Wahiyad wudu. Itulah berwudu. Kalau nggak ada air gimana? Nggak mau mandi junub nggak ada air, atau mau wudu nggak ada air, maka gantinya apa? Wa badalu anhuma inda ta'adzarahuma wa huwa at-tayammum. Kalau nggak bisa mandi, nggak bisa wudu, mungkin karena nggak ada air atau nggak boleh kena air. Kalau kena air mungkin sakitnya tambah parah. Ya mungkin sedang sakit gitu kan. Kalau kena air lambat sembuhnya atau mungkin tambah parah, maka diganti dengan tayamum. Jadi yang tayamum fungsinya mengganti wudu bisa, mengganti mandi juga bisa. Ada kisah kan? Sahabat berjalan Pak Bu. Para sahabat Nabi. Nah, kemudian di dalam perjalanan salah satunya kena batu kepalanya Pak. Luka. Ketika dia luka, cukup parah barangkali ya. Kemudian dia malam itu mimpi basah. Kan dia harus mandi junub ke mau salat. Ketika pagi-pagi mau salat subuh, dia tanya kepada sahabat yang lain. Ini saya boleh nggak ada keringanan nggak kalau saya tayamum saja? Kan itu. Apa kata teman-temannya sahabat-sahabat itu? Oh nggak bisa. Kamu sanggup mandi kan? Akhirnya apa? Akhirnya dia mandi dan gara-gara mandi dia meninggal. Sebab ya, tapi tentu aja dari situ. Tapi karena dia luka kepalanya, kemudian mandi, kemudian meninggal. Setelah pulang sampai ke Madinah, cerita kepada Nabi tentang peristiwa itu, mereka disalahkan. Ya, maka kata Nabi, kalau berfatwa itu harus berilmu. Kalau nggak ngerti, jangan salah memberikan nasihat, malah menyebabkan kematian. Makanya dulu ada sahabat yang ketika berperang sebagai panglima dia panglima perang dalam suatu peperangan, saya nggak ingat perang apa. Di sana musim dingin, malam sangat dingin. Ketika subuh gimana? Dia begitu juga harus, ternyata dia ya mimpi itu kan yang mengharuskan mandi, tapi dingin banget, dia nggak sanggup. Akhirnya apa? Akhirnya dia tayamum. Kemudian dia memimpin jadi imam lagi. Panglima itu jadi imam dalam sholat itu kan. Akhirnya disampaikan kepada Nabi. Nah ini panglima kita dulu katanya ya dia junub tapi tayamum. Kemudian dipanggil. Kenapa? Alasannya ternyata dia ada dalam Al-Quran ya, yang artinya jangan kamu binasakan dirimu sendiri. Karena dia berijtihad, kalau saya mandi mungkin bisa menyebabkan rusak, sakit parah ataupun menyebabkan bisa kematian. Maka ya dia ingat ayat Allah yang memberikan keringanan. Kemudian ketika dijelaskan alasannya, Nabi cuma tertawa aja, tidak ya menyalahkan. Ini pentingnya ya ilmu. Jadi insyaallah dengan sedikit ya ilmu yang kita ketahui maka akan ada kemudahan ya. Jadi tayamum bisa mengganti wudu, bisa mengganti mandi. Yang pertama at-taharah al-haqiqiyah. Maksudnya apa? Ini tentunya lawan daripada ya an-najasah, najis itu lawannya daripada suci tentunya, gitu kan? Jadi an-najis itu ismun li'ainin ya mustaqbirah syar'an. Jadi suatu benda yang dianggap tentunya kotor menurut syar'i. Wa yajibu 'alal muslim at-tanazzuh anha. Jadi seorang muslim wajib membersihkannya tentunya ya dari kotoran tadi. Wa ghuslu ma yusibu minha, juga dicuci apa yang terkena. Kalau pakaian kita kena najis, kena kotoran tentu dicucinya. Begitu juga badan kita dan seterusnya. Maka di sini kita akan menyampaikan bermacam-macam najis. Tentu yang ada dalil. Kita nggak boleh mengatakan sesuatu itu najis padahal nggak ada dalilnya. Kalau boleh tanya,
Ini orang kadang gitu. Ludah itu najis enggak? Pak, Bu, ludah najis enggak? Lah, kalau air liur najis enggak? Bingung ya. Hah? Najis enggak? Kalau kotoran ayam, ciri ayam, najis enggak? Najis? Ada dalilnya? Kalau kotoran kambing najis enggak? Ini kan kita bagaimana kalau kotoran kambing? Nabi menyuruh sholat di kandang kambing malah. Kalau kandang kambing kira-kira kena kotorannya enggak? Enggak mungkin enggak kena kan? Pasti kena. Bahkan ketika satu suku dari Ukul datang ke Madinah, beberapa rombongan, mereka sakit, Nabi suruh apa? Pergi ke peternakan unta. Sana untuk obat apa? Ambil air susu, campur air kencing unta. Untuk obat. Air kencing najis enggak? Kencing unta, bukan kencing manusia. Kalau kencing manusia jelas, ya. Kalau air kencing unta najis enggak? Kalau najis enggak boleh untuk obat. Ya kan? Kemudian kalau kotoran kambing atau kotoran jawi najis, barang yang najis enggak boleh dijual kan? Tapi kotor, jangan kotor dimakan juga. Yang kotoran tapi dia tidak najis. Nanti akan kita bahas makanya. Ini kadang orang udah wudu misalnya menginjak ciri ayam aja wudu lagi. Padahal enggak membatalkan kan? Cukup dicuci saja gitu kan? Jadi ini hal-hal yang harus kita ketahui tentunya. Sesuatu najis harus pakai dalil. Enggak boleh tanpa dalil. Misalnya satu lagi kalau boleh saya tanya supaya kita enggak ngantuk. Karena kalau hanya saya ngobrol saja ngantuk gitu ya. Darah itu najis enggak? Pak, Bu? Enggak tahu ya? Ya. Ada yang najis ada enggak, gitu kan? Ya, baiklah kita bahas saja tentang macam-macam najis. Ya, al-a'yan allati dallat dalil asy-syar'i ala najasatiha. Jadi benda-benda yang ada dalilnya agama syariat mengatakan bahwasanya itu adalah najis. Jadi kalau enggak ada dalilnya tentu tidak bisa gitu kan? Tidak bisa kita mengatakan sesuatu itu najis. Yang pertama dan kedua, ghaitul insan wa bauluhu. Kotoran manusia dan air seninya, air kencingnya. Itu najis. Makanya enggak boleh untuk berobat. Orang kampung dulu di daerah sana kalau sakit mata pakainya ada pernah dengar ya? Enggak boleh berarti itu barang najis itu. Ya, termasuk berobat. Ada orang yang sakit misalnya berobat dengan apa? Dengan darah gula misalnya kan? Ya, itu juga nggak boleh. Jadi kotoran manusia termasuk air kencingnya itu najis. Ini ulama sepakat. Wa huma najisani bittifaqil ulama. Keduanya najis, semua ulama sepakat. Nggak ada yang beda pendapat. Amal ghaib apa dasarnya? Bahwasanya kotoran manusia itu najis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Dawud, hadisnya sahih sanadnya, "Idza wati'a ahadukum bina'lihil adza." Kalau salah seorang kamu ya pakai sandal menginjak kotoran, jadi kalau mau ke masjid suruh dilihat dulu pintunya, karena dulu ya begitu masuk pintu suruh masuk dilihat dulu ya kalau mau sholat pakai sandal. Fa inna turab lahu tahur. Maka tanah itulah ya yang bisa mensucikannya. Jadi untuk mensucikan najis tidak harus dengan air. Kalau kita pakai sandal kena najis, digosok-gosokkan ke tanah itu suci sudah. Walaupun mungkin masih ada dikit-dikit tapi dianggap suci. Bisa salat begitu. Wa yadullu ala najasatihi kadzalika umumul ahadits al-hadits al-amira bil istinja. Termasuk yang menjadikan dalil bahwasanya itu najis adalah keumuman beberapa hadis yang memerintahkan untuk istinja, untuk ya cebok kan itu, untuk bersuci ketika buang air besar misalnya. Wa amal baul, adapun air kencing najis itu dasarnya apa? Apa dalilnya kan begitu? Fali hadis Anas, ada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu,
anna Arabian bala fil masjid. Ada seorang Arab, orang Badui, orang kampung. Tentu pengetahuannya beda. Kalau orang kota kan sudah maju itu kan tercerahkan. Ini Arabi itu orang Arab pedalaman. Di negeri kita kan ada orang Badui lah. Dia kencing di masjid. Ada Nabi, ada para sahabat. Tapi karena dia nggak tahu, ya kalau tahu itu kan kurang ajar. Dia nggak tahu aturan adat itu kan. Dia kencing di dalam masjid. Faqama ilaihi badrul qaum. Tentu sahabat berdiri marah itu kan. Masuk masjid untuk salat, dikencingi itu kan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kepada para sahabat yang sudah marah mungkin mau apa? Ya. Kemudian kata Nabi, "Da'u la tusrimu." Biarkan, jangan diputus. Jadi kalau sedang buang air kecil itu nggak boleh diputuskan. Ini saya pernah baca dalam kesehatan itu memang bisa menimbulkan penyakit. Jadi biar sampai selesai. Anak misalnya salah kan harusnya pipis nggak di situ. Biar aja sampai selesai, jangan dihentikan gitu. Nabi bilang, tinggal biarkan. Jangan dimarahi, jangan apa? Karena sedang keluar itu. La tasrimu, jangan diputuskan. Kemudian setelah selesai orang Arab Badui itu buang air kecil, Nabi mengatakan apa? Falamma faragha za'adi dan minta seember air. Gitu kan? Seember air fasabba alaihi. Kemudian dituangkan di atas yang tempat orang tadi kencing di masjid. Ini hadis muttafaq alaih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tapi jangan seperti sekarang tentu enggak berlaku seperti ini. Kalau dulu Masjid Nabawi masih pasir kan? Dia kencing itu masuk ke dalam dah. Disiram masuk juga. Tapi kalau sekarang pakai keramik, ada kencing di situ disiram, tambah kemana-mana gitu kan, maka bisa dipel itu kan. Nah, itu cara mengatasinya. Artinya apa? Ketika orang itu kencing, Nabi minta seember air, disiramnya. Itu berarti air kencing manusia itu najis. Kalau nggak najis untuk apa disiram? Itu cara mensucikannya. Itu dalilnya. Bahwasanya kotoran manusia, air kencingnya itu adalah najis. Jelas Bu ya? Baik, berikutnya. Ini juga jarang orang tahu tuh. Madhi dan wadi. Apa itu madhi? Yang keluar dari, katakan jalan depan, kan jalan ada depan belakang lah. Itu ada yang namanya madhi, ada wadi, ada mani. Kalau mani sperma itu ya. Nah, kalau madhi itu apa? Cairan yang keluar dari jalan depan, ya. Itu baik laki-laki perempuan ada namanya madhi. Apa itu madhi? Ma'un daqiq lazik. Jadi air yang apa? Halus, kental, gitu kan? Yakhruj inda syahwah. Ketika dia terangsang nafsu syahwat atau menginginkan apa itu ya, pokoknya terangsang itulah, maka dia keluar biasanya. Keluar, baik laki-laki perempuan itu keluar. Ya. Wala yakunu dafiqan, air ini tidak memancar, gitu kan? Wala yaqibu futuran, juga tidak setelah keluar juga enggak lemas, biasa saja. Wa rubbama la yahissu bi khulji, kadang cairan itu keluar, orangnya enggak merasa, tahu-tahu basah saja. Ini namanya madhi. Jadi ada air kencing, itu lain lagi, madhi lain, wadi lain, mani lain gitu ya. Jadi ini namanya madhi ya, jadi air yang halus ya. Kemudian kental keluar ketika katakanlah terangsang. Wa yakunu lirajuli man ahwa fi nisakal, bahkan perempuan lebih banyak katanya. Wa najis, ini juga najis menurut kesepakatan ulama, gitu ya. Walidha amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi faraj, makanya Nabi memerintahkan yang keluar madhi tadi harus dicuci kemaluannya. Kalau mau sholat sebelum wudu dicuci. Ini kadang orang yang nggak disuruh malah dilakukan. Kalau batal karena buang angin, katakanlah kentut ya, itu nggak perlu cebok. Ini kadang orang kalau mau wudu ada kan yang harus sibuk-sibuk dia buang angin kok cebok, nggak perlu cebok. Kecuali maaf saja kalau ada ampasnya. Tapi kalau cuma angin saja, ada orang seperti itu, Pak. Repot-repot merasa kalau nggak cebok belum, nggak ada tuh, nggak perlu cebok. Tapi kalau keluar madhi tadi, maka dicuci dulu, ya. Tapi sahihain dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan, annahu qala
liman sa'alahu anil madi. Jadi ada sahabat yang bertanya, gimana kalau keluar madi, cairan tadi terangsang kemudian keluar gitu ya. Maka ya kata Nabi, yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Ya. Jadi dia mencuci kemaluannya kemudian berwudu. Berarti dia najis. Ini muttafaq alaih. Amal wadi, apa itu wadi? Wa huwa ma'un abyad sakhin. Jadi air yang putih kental. Kalau tadi halus, ya. Kalau tadi halus, ya. Kalau ini kental, yakhruj ba'dal wal biasanya setelah kencing di belakangnya ada keluar. Ini juga najis, ya. Kesepakatan ijma'an ya, salah ijma'. Dasarnya apa? Dari Ibnu Abbas dia mengatakan al-manyu wal wadyu wal madyu. Ada 3 cairan yang keluar, namanya mani, sperma, ada wadi, ada madi tadi. Amal manyu, ada bermani, sperma tadi, wa waladi minhu ghusl, itu yang wajib mandi. Tapi kalau keluar yang cairan tadi, madi dan wadi, itu tidak wajib mandi, tapi wajib dicuci. Tapi kalau keluar mani, sperma, itu suci dia, tetapi wajib mandi. Paham ya? Masih bingung kerja dia. Jadi kalau keluar madi, cairan tadi madi, itu najis, maka harus dicuci baru berwudu. Tapi kalau keluar mani, ya sperma, itu wajib mandi. Kalau yang tadi itu nggak perlu mandi, cukup dicuci saja. Ya. Wa amal wadyu wal madyu faqala irsil dzakara kama dzakara tawadda wudu akalis salat. Jadi cuci dulu baru berwudu untuk salat. Termasuk dulu Ali bin Abi Thalib, termasuk orang yang mudah mengeluarkannya, madza, sering. Tapi kalau mau bertanya sama Nabi, malu kan? Karena siapa? Karena Nabi mertuanya gitu kan. Maka minta tolong sama sahabat yang lain, Al-Miqdad, untuk menanyakan kepada Nabi, gimana hukumnya? Maka disuruh mencuci kemaluannya kemudian berwudu. Masyarul muslimin dan muslimat rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Kemudian apalagi yang najis? Itu sudah 4. Yang kelima apa? Damul haid. Darah haid itu najis. Tapi kalau darah luka, enggak. Tapi kalau darah haid, darah nifas gitu ya, itu najis berdasarkan hadis Asma binti Abi Bakar. Ya, radhiyallahu anha, dia mengatakan, qalat, kata Asma, ja'at imra ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, ihdana yusibu sawabaha min damil haid, kaifa tasna? Wa Rasulullah, salah seorang di antara kami, kaum wanita tadi, ya, pakaiannya kena darah haid. Gimana dia mau sholat? Apa harus dilakukan? Jadi orang dulu, Pak Bu, pakaiannya sedikit. Ada yang cuma 1, ada yang 2. Kalau sekarang, ibu saya yakin lebih dari 1 lemari, nggak muat itu. Kalau orang dulu pakainya paling 1, makanya kalau kotor bingung dia, cuci 1 gitu kan. Makanya ketika kena darah haid gimana? Padahal dia mau sholat pakainya cuma itu satu-satunya, isinya 1 baju melekat di badan itu kan. Maka kata Nabi, tahutu, dikerik tuh, ya. Summa takrusu, kemudian digosok, dicek-cek gitu ya, dengan air. Summa tandahu, kemudian disiram sedikit. Summa tusalli, boleh sholat dengan pakaian itu. Misalnya ada yang kena haid kan, darah itu kan, boleh dikerik, dicuci dengan air. Yang kena saja, nggak usah dicuci semua. Karena kalau dicuci semua mungkin keringnya kan lama. Yang kena itu saja. Sama seperti kita misalnya kena najis, ini saja dicuci. Kalau dicuci semua, tentu. Tapi kalau pakaian banyak kan cukup ganti gampang gitu. Ini ceritanya kalau pakaian nggak ada lagi, hanya itu yang dipakai. Kemudian mau sholat kan itu, maka begitu caranya. Boleh sholat dengan itu. Ini hadis riwayat muttafaq alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ke-6, mudah-mudahan sampai ini separuh ya. Yang ke-6 adalah raus ma la yu'kal lahmuhu. Kotoran hewan yang dagingnya nggak boleh dimakan, itu najis. Kalau kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan, tidak najis, tapi kotor. Bukan berarti boleh dimakan. Nah, nanti ya ciri kambing dimakan juga enggak, jadi kotor, tapi tidak najis. Ibu suka makan ayam enggak? Kotorannya enggak najis, tapi kotor. Jangan mentang-mentang enggak najis,
dikantongin dah begitu. Tapi tetap saya seperti saya singgung tadi, Nabi suruh sholat di kandang kambing, tapi jangan sholat di kandang unta, kan gitu. Nggak mungkin kandang kambing nggak kena kotoran, tapi kotorannya tidak. Itu bukan berarti kita meninggalkan masjid. Mungkin kalau di hutan, di gunung, di sawah yang nggak ada tempat, itu tempat yang paling bagus sisanya. Yang lain mungkin payah, maka boleh di situ, kan itu. Dalam keadaan darurat boleh sholat di kandang kambing, kan gitu. Jadi kotoran hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan, haram, tidak halal, maka itu najis. Apa dasarnya? Fa'an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu kata Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, arada Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi pernah ingin buang air besar di padang pasir dulu kan. Jangan bayangkan sekarang banyak toilet itu ya. Mau buang air besar, faqala, Nabi minta, "I'tini bi salasati ahjar." Tolong bawakan 3 batu. Dikit lagi ya, selesaikan poin ini. Jadi kalau nggak ada air, boleh pakai batu. Buang air besar, minimal 3 batu, nggak boleh kurang. 3 batu, tapi pilih juga batu yang bagus, yang kasar tuh habis. Jadi walaupun nggak bersih banget, tapi dianggap suci. Ketika Nabi minta bawakan 3 batu, kemudian apa? Fawajadtu lahu hajarain wa rasul. Aku cuma mendapatkan 2 batu doang. Susah mencari batu. Kemudian yang satunya kotoran khimar yang sudah kering kan kayak batu itu kan. Kemudian Nabi ambil fa'amsakal hajarain, yang 2 batu diambil, yang kotoran itu dibuang. Ini najis, ini rijs katanya. Itu dalil bahwasanya kotoran hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya itu najis. Berarti kotoran anjing, kotoran babi itu ya najis. Tapi kalau kotoran ayam, kotoran apa, itu tidak najis, tapi tetap kotor. Itu barangkali sampai sini dulu, gitu ya. Waktu udah masuk isya, insyaallah nanti kita lanjutkan, dan kalau ragu boleh kita diskusikan, kita tanyakan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillah malam hari ini kita masih bisa lanjut. Semoga kita bertahan. Tidak apa-apa, yang ada ini kita pertahankan sampai Ramadan kalau bisa minimal. Kita bawa teman, bawa kawan. Kalau ada anak boleh dibawa. Insya Allah kalau Bapak Ibu masih bersedia, insya Allah saya akan lanjut. Tapi kalau udah nggak ada yang mau dengar, ya tentu harus ditutup. Demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Kita tutup bersama dengan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر